പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിക്ക് പോരുന്നു. 16 നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതൊന്നുമില്ല. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hokus Hokus 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota telah terjadi sebuah kejadian yang sangat menggemparkan di mana sebuah konspirasi mengerikan seputar perampokan bank. Sebelum meluncurkan aksi, para perampok bank telah menyiapkan rencana yang sangat matang agar tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan aksi yang mereka akan lakukan. Yang kemudian para perampok itu juga telah memanfaatkan beberapa orang agar lebih mudah dalam menjalankan aksinya tersebut. Di sisi lain, seorang wanita yang sangat cantik dan juga seksoi bernama Bubbly Han. Bubbly Han sangat suka menjalani hidup yang baik dan memiliki banyak seorang kekasih. Salah satunya adalah para pria yang genit yang sudah menikah, yang kemudian membuat Bubbly bersikeras untuk menceraikan istri mereka, kemudian memaksa para pria itu untuk menikahinya. Namun, tanpa Bubbly sadari, ternyata di seluruh ruangan rumahnya terdapat sebuah kamera yang tersembunyi, di mana seorang telah meletakkan kamera-kamera tersebut dan selalu meneror Bubbly di setiap hari melalui sebuah telepon. Sehingga membuat Bubbly terkadang ketakutan karena di setiap gerak-geriknya seseorang tersebut pasti mengetahui gerak-geriknya Bubbly. Dan di saat itu pun, Bubbly sempat mendapati sebuah hadiah yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal, di mana hadiah tersebut berisikan sebuah kamera dan beberapa barang-barang lainnya yang kemudian membuat Bubbly sangat bahagia. Di samping itu, Bubbly memiliki hubungan dengan seorang perampok yang bernama Ajit Pandit yang merupakan kekasih lamanya. Yang ternyata Ajit adalah salah satu perampok yang melakukan konspirasi tersebut. Yang kini Ajit menjadi incaran para polisi karena di setiap perampokan para polisi itu gagal menangkap Ajit beserta teman-temannya. Maksud dan tujuan Bubbly menjalin hubungan kasih dengan Ajit karena hanya uang hasil rampokannya yang sangat banyak. Di mana Bubbly juga ternyata merupakan seorang wanita yang sangat matre. Sedangkan Ajit menjalin hubungan dengan Bubbly karena cintanya yang setulus hati, sekaligus menikmati apa yang dimiliki oleh Bubbly. Sehingga membuat Bubbly dan Ajit saling melengkapi dan tidak ingin memutuskan hubungan yang mereka jalani saat ini. Walaupun kedua temannya Ajit sering sekali memaksa Ajit untuk memutuskannya. Dikarenakan Bubbly telah menyebabkan kerugian yang mana kedua temannya Ajit menginginkan menikmati uang tersebut dengan hidup yang sangat mewah. Pada suatu hari, Bubbly kedatangan seorang tamu yaitu seorang Inspektur Han yang berniatan ingin menginterogasi serta mencari sebuah informasi mengenai Bubbly. Yang mana Inspektur Han ternyata telah diteror oleh seseorang yang sama seperti yang Bubbly alami. Inspektur Han telah diyakinkan bahwa seorang itu adalah seorang agen rahasia yang akan membantu Inspektur Han dalam menemukan para perampok yang sampai saat ini belum juga ada yang menangkapnya. Inspektur Han ternyata sudah pernah bertemu dengan seseorang tersebut dengan sangat jelas. Dan sempat sekali seseorang tersebut telah memberikan sebuah kamera yang ia letakkan di baju Inspektur Han dan di beberapa tempat di seragamnya. Seseorang itu kemudian telah berasumsi bahwasannya Bubbly adalah salah satu pelaku dalam perampokan tersebut. Dan lebih jelasnya lagi, Bubbly adalah pacar dari salah satu perampok bank itu. Yang kemudian Inspektur Han seketika mempercayai seseorang tersebut dan kemudian langsung mengunjungi kediamannya Bubbly. Namun di saat itu Inspektur Han malah digoda oleh Bubbly dengan sangat parah.
sehingga Inspektur Han tidak bisa mengontrol hawa nafsunya lalu melakukan sebuah hubungan perwik-wikan dengan Bubbly. Dan lupa menjalankan tugasnya dengan benar karena sudah terlalu asik bermain dengan Bubbly. Keesokan paginya, Bubbly pergi menemui kekasihnya yaitu Ajit di sebuah taman. Yang di saat itu Bubbly lagi-lagi meminta kepada Ajit untuk memenuhi keinginannya yang terkadang telah melampaui batas. Sehingga kemudian membuat Ajit kebingungan untuk mencari uang tersebut agar bisa memenuhi keinginannya Bubbly yang sangat merepotkan. Ajit kemudian menemui dua temannya untuk merencanakan sebuah operasi perampokan di sebuah bank, di mana dalam aksi perampokan tersebut membutuhkan rencana yang sangat matang, karena perampokan kali ini adalah perampokan yang sangat besar-besaran. Di saat itu Ajit mengatakan bahwa untuk menjalankan perampokan tersebut, mereka harus membutuhkan orang dalam, di mana akan membuat perampokan mereka jauh lebih mudah dan mendapatkan hasil yang sangat banyak serta menguntungkan. Selain itu Ajit ternyata pernah bertemu dan menjalin persahabatan dengan seseorang yang sama seperti Bubbly. Namun, seseorang itu telah berpura-pura sebagai seorang perampok pemula yang ingin melihat aksi perampokan Ajit yang dibilang sangat hebat. Sementara itu juga, seseorang itu juga ingin melihat para polisi yang pastinya akan menangkap mereka termasuk Inspektur Han. Yang akhirnya seseorang tersebut kemudian memberikan sebuah kamera yang diletakkan di bajunya Ajit, serta dikalungkan untuk merekam semua kejadian perampokan yang sangat luar biasa tersebut. Di saat melakukan aksi perampokan, Ajit ternyata telah dibantu oleh orang dalam yang menjadi salah satu rencananya agar lebih mudah dalam mencuri semua rekening serta semua uang-uang tersebut yang ada di bank. Yang mana seorang manajer bank bernama Singh yang telah membantu Ajit dari awal perampokan sampai akhir perampokan. Yang kemudian Ajit membagi dua hasil perampokannya dengan Singh sama rata. Singh melakukan itu semua karena pihak bank terkadang membayarnya tidak pas dengan waktu gajian yang telah ditentukan. Sehingga membuat Singh kesal dan rela melakukan itu di mana kehidupannya yang sangat pas-pasan. Beruntungnya para polisi tidak menyadari akan hal tersebut. Dan Ajit juga tidak membuka pembicaraan tentang Singh yang telah membantunya. Sebelum melakukan aksi, Ajit beserta teman-temannya melakukan sebuah survei tempat, di mana mereka akan menjadikan sebuah tempat yang akan ditempati mereka sebagai pelarian. Dan di sana sudah terpasang sebuah kamera yang diberikan seseorang itu. Di samping itu juga, Ajit beserta teman-temannya sempat bersenang-senang dengan seseorang tersebut di tempat yang menjadi markas mereka pada saat itu. Yang kemudian mereka semua merencanakan aksi perampokannya itu dengan sangat matang. Sekaligus merencanakan sebuah wisata setelah mereka mendapatkan uang-uang yang telah mereka rampok dari bank itu. Yang mana mereka semua ingin menghilangkan rasa stres dan menghindar dari pencarian para polisi sampai kasus perampokan tersebut tidak terdengar di media lagi. Dan setelah itu, mereka semua pergi ke Taj Mahal India untuk bersenang-senang sekaligus membeli beberapa senjata yang ingin mereka gunakan dalam aksi mereka yang selanjutnya. Sementara, seseorang itu selalu mengikuti dan memperhatikan Ajit beserta teman-temannya di setiap pergerakan yang mereka lakukan. Seseorang itu telah membuat sebuah rencana yang akan mencelakai Ajit beserta teman-temannya setelah mendapatkan uang hasil rampokan. Di mana niat awal seseorang tersebut sebenarnya menginginkan uang yang sangat banyak. Namun, ia tidak mampu untuk bekerja dan kehidupannya juga sangat pas-pasan. Berhubungan, seseorang itu telah mengetahui bahwa Ajit adalah seorang perampok dan pacarnya Bubbly yang selalu ia teror. Akhirnya, seseorang itu kemudian mencoba memanfaatkan Ajit yang nantinya seseorang itu akan mendapatkan uang tersebut dengan rencana yang telah ia siapkan. Di sisi lain terlihat Bubbly didatangi oleh seorang pria yang berwajah sangat sangar bernama Bhima Rao. Di saat itu Bhima Rao telah membawa sebuah racun
yang ia ekstrak sendiri. Kemudian ia jual kepada Babli yang telah memesan ekstrak racun tersebut. Di mana Babli berniatan ingin membunuh pacarnya sendiri setelah ia mendapatkan semua uang yang Ajit miliki. Karena Babli sepertinya sudah tidak mencintai Ajit lagi, disebabkan Ajit telah lama dalam memenuhi keinginannya Babli. Karena Babli sepertinya sudah tidak mencintai Ajit lagi, disebabkan Ajit sangat lama dalam memenuhi permintaan dan keinginannya Babli, yang sangat luar biasa dan sangat rumit. Selain itu, agar Babli tidak terlibat jikalau Ajit sudah diketahui oleh para polisi, yang kemudian Babli terpaksa melakukan itu semua demi keselamatan dirinya yang masih ingin bersenang-senang dengan laki-laki langganannya. Beberapa hari kemudian, Babli terlihat tergesa-gesa dengan berpenampilan sangat cantik dan juga seksoi. Babli telah mendapatkan kabar baik mengenai Ajit yang ingin memberikan apa yang Babli inginkan. Babli seketika bahagia karena Ajit akhirnya memenuhi semua keinginannya walaupun Babli telah menunggunya sangat lama. Yang kemudian Babli telah menyiapkan rencana selanjutnya yang akan ia lakukan di lokasi, di mana Babli akan mendatangi lokasi yang telah ditentukan oleh Ajit, yaitu sebuah bangunan yang kosong yang sudah lama ia persiapkan. Dan setelah itu Babli pun bergegas berangkat ke lokasi tersebut dengan penuh semangat. Sementara itu Ajit beserta teman-temannya sedang memantau sebuah toko emas di siang bolong. Ajit terpaksa melakukan aksi perampokan di siang hari karena ia sudah didesak oleh Babli yang setiap hari merengek ingin membeli ini dan juga membeli itu. Sedangkan uang hasil rampokannya di bank tidak cukup karena Ajit harus membagi-bagi dengan beberapa temannya yang ikut beraksi dalam perampokan bank itu. Dalam perampokan bank tersebut, yang akhirnya mereka semua berhasil dalam menjalankan aksi perampokan di siang hari itu. Dan sangat beruntung sekali, tidak ada yang berani memberhentikan mereka satu orang pun dalam aksi yang telah mereka lakukan. Karena berhubung Ajit beserta teman-temannya bersenjata sebuah pistol yang kemudian membuat mereka sangat ketakutan. Dan di saat itu pun mereka sempat merekam aksi tersebut yang dilihat oleh seseorang yang meneror Babli. Yang kemudian Ajit beserta teman-temannya bergegas untuk pergi ke markas yang sudah ia siapkan. Sementara seseorang tersebut yang melihat langsung menghubungi Inspektur Han mengenai perampokan toko emas tersebut. Selain itu juga seseorang itu telah memberitahu markas tersembunyi Ajit beserta yang lainnya, yang kemudian membuat Inspektur Han langsung bergegas untuk menangkap mereka semua. Ketika Ajit beserta teman-temannya sudah tiba di markas persembunyiannya mereka, terlihat mereka sangat senang sampai-sampai mereka melompat kegirangan. Karena semua rencana yang telah mereka buat akhirnya berjalan dengan sempurna dan tanpa adanya halangan apapun. Sehingga kemudian membuat mereka candu dalam melakukan kejahatan yang telah mereka lakukan berkali-kali. Karena sudah menjadi prioritas hidup mereka saat ini. Yang saat ini hanya pekerjaan itulah yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk Ajit yang selalu memberikan semua yang diinginkan oleh kekasihnya, yaitu Babli. Ajit tidak merasa menyesal ataupun yang lainnya karena telah memiliki hubungan dengan Babli yang sangat ia cintai, di mana Babli selalu menemani dirinya dalam waktu apapun, yang selalu menjadi sandaran hidup untuk Ajit sebagai tempat bercerita. Di tengah-tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba saja suasana berubah menjadi menegangkan, di mana Inspektur Han telah mengetahui lokasi markas mereka. Yang di saat itu Inspektur Han ingin menggerebek mereka semua, kemudian menangkap mereka satu persatu. Seketika Ajit beserta teman-temannya bersiap dengan membawa sebuah pistol yang menjadi patokan keselamatan mereka. Yang kemudian mereka menyerang Inspektur Han dan hanya mengenai salah satu tangannya saja. Namun di saat itu mereka malah dibantai oleh Inspektur Han, yang dimana Inspektur Han ini sangat pintar, lincah dan sangat bengis dalam tembak-menembak, yang akhirnya Ajit beserta teman-temannya terluka parah dan tewas seketika di hari itu juga.
Sementara itu Inspektur Han membawa satu tas yang berisikan uang hasil rampokan mereka. Terlihat Inspektur sangat senang bisa mendapatkan uang tersebut dari mereka yang nantinya tidak akan ia serahkan kepada kepolisian. Yang akhirnya Inspektur Han mengubur uang tersebut di sebuah hutan dan akan diambil setelah menyelesaikan kasus para perampok-perampok itu. Sedangkan Bubbly yang berada di sana dan melihat kejadian tersebut kemudian langsung menembak Inspektur Han hingga tewas. Bubbly kemudian menggali tanah yang berisikan uang tersebut, lalu mengambil semua uang-uang itu. Sontak, Bubbly sangat senang sekali. Akhirnya ia bisa mendapatkan apa yang telah ia inginkan. Selain itu Bubbly juga tidak susah-susah lagi untuk membunuh kekasihnya, yaitu si Ajit, karena sudah tewas terlebih dahulu yang telah ditembak oleh Inspektur Han. Dan setelah itu Bubbly bergegas kembali ke rumahnya untuk menikmati uang-uang yang telah ia ambil. Dan hal tersebut kemudian membuatnya ingin melayang. Sesampainya Bubbly di rumah, Bubbly langsung menghamparkan uang-uang tersebut di atas ranjang tidurnya. Bubbly nampak senang sekali karena ia tidak harus membagi-bagi uang tersebut kepada siapapun. Karena saat ini hanya dirinya lah seseorang yang masih hidup dan mengetahui uang-uang tersebut. Namun tiba-tiba saja Bubbly merasa pusing, kemudian terkapar di atas ranjangnya dengan seketika. Yang ternyata Bubbly pada saat itu juga tewas setelah meminum air yang seperti biasa ia konsumsi setiap hari, di mana ternyata air tersebut telah diberi sebuah racun yang ia beli di waktu itu. Dan Bini dan Ricky lah yang menjadi pelaku utama yang sudah mencampuri air minum Bubbly dengan sebuah racun. Selain itu Bini dan Ricky yang telah meletakkan semua kamera-kamera yang dipasang di seluruh ruangan Bubbly, yang kemudian mereka memantau Bubbly yang seksi sekaligus membayangkan dirinya sedang melakukan sebuah dengan Bubbly. Namun tidak hanya itu saja, mereka berdualah yang telah memanipulasi Ajit, Inspektur Han dan yang lainnya. Yang mana mereka berdua telah merencanakan itu semua demi mendapatkan uang hasil rampokannya Ajit. Karena di saat itu mereka sangat kebingungan dalam mendapatkan uang, dan ternyata juga mereka itu tidak memiliki keahlian apapun untuk bekerja. Bini dan Ricky telah mencoba berkali-kali membuat sebuah film, namun semua ternyata gagal total dan tidak ada yang menontonnya sama sekali. Sehingga mereka berdua putus asa, kemudian memutuskan untuk merencanakan itu semua dengan alat bantu, yaitu beberapa kamera. Awalnya mereka berdua ingin mencicipi kelezatan Bubbly yang sangat mantap. Namun mereka tidak bisa melakukannya karena mereka tidak memiliki uang untuk membayar Bubbly. Lantas Bini dan Ricky hanya bisa memandangi Bubbly lewat kamera saja di saat ia mandi dan melakukan aktivitas yang lainnya. Akhirnya mereka berdua bisa menjadi orang yang kaya secara seketika tanpa susah-susah bekerja keras. Yang akhirnya mereka berdua pun hidup bahagia dengan menikmati uang-uang tersebut tanpa memikirkan penderitaan orang lain. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Hokus Pokus. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.